Menarik sekali hadir di tengah-tengah adik-adik yang luar biasa dan juga kakak-kakak yang hebat bersama Bu Maya nih ketuanya. Ini adalah hari istimewa, sepertinya saya mau ujian lagi untuk ujian doktor. Baik, izinkan kami memaparkan sedikit apa yang kami gali dari hasil penelitian kami terkait bagaimana strategi kolaboratif pendidik dan orang tua dalam mengelola perilaku perundungan anak-anak di wilayah TK pesisir. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, mungkin bisa di next. Saat ini perundungan menjadi sesuatu yang sudah tidak asing, hampir di mana-mana berita di televisi maupun di sosial media selalu menggotong unsur rundung. Termasuk tadi kita mau duduk di depan ya, mau berdiri apa mau duduk, ini nanti materi takut nggak kelihatan gitu. Ada yang jawab, duduk saja, langsung, kok majelep yo. Selamat datang Bu Eni yang berdaging gitu. Tadi langsung, waduh, cocok sekali nih judul disertasi saya siang ini Bu Maya. Karena memang kami mencoba memotret di area pesisir yang lumayan terdalam, area Malang Selatan khususnya, karena letak penelitian kami di sana, di mana terjadi kompleksitas masyarakat penduduk dari area Mataraman, Arean, dan juga Madura. Jadi 3 suku hidup di sana dan mereka sangat akrab sekali dengan kalimat atau kata-kata rundung yang kami maknai sebagai aksi simbolik, di mana ini bermuara pada like-dislike pada komunitas sosial. Next. Nah, untuk melihat lebih jauh bagaimana anak usia dini, kita kembalikan bahwa mereka mengalami yang namanya edukasi, baik di bidang formal, non-formal maupun informal. Kalau tadi Pak Sopingi mengecam ada disclaimer ya, kotak per kotak, PLS di mana, PLS ada di mana-mana, karena dia di luar sekolah Bu. Jadi boleh jalan-jalan itu juga udah sekolah kalau orang PRS gitu. Nah, sehingga di PAUD sendiri kami juga merana ke 3 tempat lembaga yang cukup akrab bagi anak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika anak lahir di usia 0-8, maka dia akan melakukan yang namanya bermacam kontaminasi terkait dengan konflik maupun perbedaan yang hadir di tengah-tengahnya dari 3 unsur lembaga ini tadi. Bagaimana menyikapinya? Di situ ada rejeksi, ada adopsi, dan resiliensi. Sehingga kenapa saya berusaha memotret bahwa rundung ini tidak bisa dihindari, tapi harus kita kelola supaya menjadi strategi di mana sebenarnya anak-anak terundung maupun yang menjadi pelaku rundung, mereka adalah tetap pribadi yang berhak untuk menerima pendidikan edukasi karakter yang baik. Next. Karena ini terlalu panjang, mungkin bisa dilanjut melalui penelitian etnografi. Kami mencoba memotret dan menghasilkan bahwa aktivitas rundung yang terjadi di lingkungan anak, karena mereka di masa imitasi, yang muncul adalah bentuk kata yang muncul, perilaku yang muncul adalah suatu adopsi perilaku dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, mereka cenderung menjadikan ini sebuah budaya dalam interaksi komunitas. Yang ketiga, anak-anak tersebut akhirnya lahir menjadi pribadi yang cenderung pemberani dan mudah mengekspresikan diri dengan baik. Nah, beberapa pola yang muncul ini berupa aksi rundung baik secara verbal, relasional, maupun juga aksi fisik. Kemudian selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya, next. Nah, ini pola yang muncul antara lain ujaran verbal. Kalau saya bacakan mungkin agak shock gitu ya. Tapi cukup dibaca aja dalam hati gitu ya. Nanti kalau di rumah boleh deh berlatih mengekspresikannya. Karena memang itu juga bagian dari kebebasan akademik. Nah, di sini kami menyatakan bahwa di verbal, relasional, dan fisik, anak-anak ini cenderung melakukan hal tersebut. Dan ini menjadi suatu kewajaran. Karena di sisi lain mereka berbeda suku dan berbeda reaksi. Dan itu lekat dalam keseharian anak. Sehingga reaksi korban rundung cenderung tetap menjadi pribadi yang apatis dan tidak mau bersosial dengan baik karena merasa rendah diri. Bagaimana pelaku rundung? Mereka cenderung menjadi orang yang semakin berani dan bisa berekspresi. Next. Nah, pola respon dari orang tua, kami melihatnya bahwa di sini ada engagement dan involvement. Kenapa involvement saya letakkan terakhir setelah engagement? Karena ternyata tidak cukup bagaimana kita memberlakukan pola tersebut untuk bisa kita adopsi dalam keseharian mengelola rundung. Kalau hanya terlibat saja nggak boleh, tapi juga ikut erat, lekat untuk
hidup di dunia anak-anak itu. Dan itu kami lakukan kurang lebih 4 bulan untuk nyata berada di tengah mereka dan mengenalkan bahwa kata misuh dan lain-lain yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan alhamdulillahnya sekarang mereka sudah naik kelas 1 dan 2 SD. Dan itu menyenangkan ketika kalau datang langsung, awas, Mbak Iki teko nggawa polisi, soalnya gak oleh misuh. Nah, itu adalah kenangan yang indah dalam penelitian perundungan kami, Bu Maya. Mungkin begitu, dan yang terakhir kami ingin merekomendasikan bahwa apapun yang kita lihat dan hadapi di sekitar kita, khususnya di lingkungan anak usia dini, jangan takut dan jangan resah. Biarkan mereka belajar, baik dan buruk akan mereka terima lebih cepat atau lebih lambat, tinggal bagaimana kita menyikapi sebagai pendidik yang memiliki kualitas pendidikan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.